Halo para jajukers, calon-calon orang kaya, terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Nah, sudah lama kita tidak jumpa dengan kalian, jadi pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan salah satu kisah kriminal yang cukup viral pada tahun 2023. Dan tentunya ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Kisah kriminal ini terjadi di lingkungan sekolah yang mana bendahara kelas yang kalian tahu sendiri itu tugasnya itu menagih uang iuran, dan ini berakhir dengan sangat tragis. Jadi cerita ini bermula dari keberanian bendahara kelas untuk menagih uang ke temennya yang bisa dibilang orang ini adalah gentone sekolah atau yang megang sekolah kalau bahasa sekarang mah. Gadis ini ditemukan di bawah jembatan yang digunakan sebagai lintasan kereta. Lalu bagaimana kisah ini bisa terjadi? Bagaimana awal mulanya? Jadi di sini gua akan menceritakan secara detail. Jadi saiki cepakno pangananmu, golek oposisi sing enak ben kalian ini nyaman nonton video iki. So tanpa kesuwen, let's go. Kisah ini dimulai dengan latar belakang pelaku terlebih dahulu. Jadi pelaku sekaligus dalang dari kejahatan ini bernama Abid. Dan kalau kalian tahu, ternyata Abid ini masih bocil yang pada saat itu masih kelas 3 SMP, cuk. Abid ini sendiri tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Dan di sekolah, Abid ini termasuk orang yang sangat disegani sama teman-temannya. Karena apa? Karena dia tuh orangnya pertama nakal, dan yang kedua sangat-sangat berandal sekali. Mau itu di sekolah maupun di luar sekolah. Makanya dari kenakalan-kenakalan itu, Abid ini pas sekolah sering banget keluar masuk ruangan BK. Terus di luar sekolah, Abid ini gaweannya tuh cuman foya-foya, karaokean, terus nyewa LC, cok. Cah kelas 3 SMP, bayang no. Dan kita tahu sendiri ya, kalau kegiatan-kegiatan semacam itu pasti butuh yang namanya duit banyak. Terus dari mana sih Abid ini memperoleh uang begitu banyaknya? Apakah orang tuanya itu kaya? Oh tidak, ternyata Abid ini bisa punya duit itu gara-gara dia sering mencuri motor, jambret tas orang, dan parahnya lagi itu sampai begal orang, cok. Dan dia melakukan semua ini tidak hanya sendirian. Jadi pada saat itu ada temannya yang ikut membantu dalam melakukan aksi kejahatannya. Jadi kayak semacam collab gitu. Nah, jadi temannya itu bernama Muhammad Adi. Dan temannya ini kalau menurut informasi yang gua peroleh, dia ini sudah tidak sekolah dan saat itu dirinya bekerja di pabrik pengolahan besi bekas, dan penghasilannya itu cuma 500 per bulan. Pasti dengan penghasilan yang seperti itu nggak cukup, toh. Makanya dua orang ini saling berkomplot untuk melakukan tindak kriminal. Yang jadi pertanyaannya sekarang, mengapa Abid bisa menjadi orang yang seperti ini? Kok iso? Ternyata setelah ditelusuri, orang tua Abid ini adalah seorang pengusaha yang mengurus peternakan ayam yang letaknya nggak jauh dari rumahnya. Jadi ya semacam di sini tuh Abid tidak memperoleh kasih sayang dari orang tua, apalagi kan orang tuanya pada saat itu sedang menjalani proses sidang perceraian. Makanya ya Abid ini dilos-losin aja lah sama mereka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Setelah kita tahu bagaimana latar belakang pelaku, kita akan lanjut ke kronologi. Oke, let's go. Nah, pada tahun 2023 suatu peristiwa mengerikan terjadi. Jadi cok ya, ini bermula dari konflik yang dilakukan antara Abid dengan bendahara yang bernama Rara yang akan menagih duit iuran kelas. Pada saat itu Abid ini tidak pernah membayar uang kas selama 2 bulan, dan jika ditotal itu mencapai Rp40.000. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Kok ya iso dengan duit 40.000 Rara berakhir dengan tragis, cok. Sebenarnya ini nggak bakalan kayak gini kalau misalnya Rara ini menagihnya di belakang. Tapi karena Rara menagihnya pas istirahat, pas rame-ramenya, Abid pada saat itu merasa sakit hati karena ya dilihat banyak orang. Dari situ dengan perasaan sakit hatinya, Abdi ini ingin sekali membalaskan dendamnya dengan cara yang cukup gila, cok. Terus kenapa si Abid ini bisa melakukan hal senekat ini? Abid bisa nekat kayak gini karena sebelumnya HP Abid ini rusak, dan saat itu dirinya tidak mempunyai uang. Karena pas banget momennya dan dia jengkel banget sama si Rara, kayak wah dia ini nggak bisa berpikir jernih dan mikirnya ini nih target utama ini, pas banget ini momennya. Apalagi dia jengkel tau sama si Rara. Dan kalau kalian tahu, menurut informasi ternyata Rara ini adalah mantannya si Abid. Nah,
Singkat cerita, rencananya nanti Abid dan temannya ini akan mengambil HP dan motor Rara, dan nantinya hasil dari apa yang dia dapat akan dibagi menjadi dua. Jadi kayak semacam 50-50 gitu, Cok. Nah, terus Abid yang sudah punya rencana yang cukup matang, dia mencoba untuk mengajak Rara ke pasar malam. Tapi pada waktu itu Abid ini meminta Rara untuk menggunakan motornya. Jadi Abid ini minta untuk dijemput, dan nantinya lokasinya itu akan di-share sama si Abid. Nah, mungkin apa ya, karena si Rara ini masih punya perasaan dengan si Abid, Cok ya. Jadi Rara ini nggak bisa pikir jernih lah, nggak bisa memikirkan panjang gitu. Jadi ya langsung mengiyakan ajakan si Abid. Barulah jam 7 malam Rara ini langsung pamitan ke ibunya. Bu, aku mau ke pasar malam ya sama temen-temen. Nah, di situ ibunya ini nggak ada rasa curiga sama sekali. Padahal kalau tahu si Rara ini berbohong ke ibunya. Dia nggak bilang kalau dia ini mau pergi sama si Abid. Selain itu yang nggak buat curiga, karena dasarnya Rara ini sering banget main ke pasar malam bersama-sama temennya. Makanya ibunya nih ya udahlah mengokekan aja tuh si permintaan si Rara. Ya, singkat cerita, setelah mendapat izin, berangkatlah si Rara menjemput Abid sesuai dengan lokasi yang dikirimkan ke Rara. Lokasinya itu ternyata kalau kalian tahu itu berada di persawahan yang letaknya itu nggak jauh dari tempat peternakan keluarganya si Abid. Nah, terus ketika Rara ini sedang di jalan, Abid ini mempersiapkan apa yang sudah menjadi rencananya tadi. Makanya ketika Rara ini sampai di sana, Abid ini langsung menghampiri Rara dan langsung mencekik si Rara. Ya, di sini Rara tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa ya, karena tenaganya pasti kalah sama si Abid. Wong yo lanang kok, tenaganya kan mesti rosok. Beberapa menit kemudian akhirnya Rara ini menghembuskan nafas terakhirnya, Cok. Astagfirullah, sumpah tega banget tuh ini si Abid ini. Yuk teman-teman, kita doakan yang terbaik buat si Rara supaya Rara ini semua amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah. Nah, setelah semua rangkaian peristiwa ini terjadi, jasad Rara ini dibawa ke peternakan milik keluarganya si Abid. Dia memilih tempat ini karena kalau malam di kandang itu nggak ada orang sama sekali. Dia ditinggal di situ untuk sementara, sedangkan Abid itu langsung menuju ke rumahnya Adi dan mengajaknya untuk membuang jasad Rara. Karena pada saat itu ya Abid kebingungan lah gimana supaya jasadnya si Rara ini tidak ketahuan. Dah tuh dijemput si Adi dan langsung menuju ke peternakan. Terus sesampainya di sana, kamu di sini dulu ya, aku tak cari karung dulu buat bungkus si Rara ini. Akhirnya Abid ini mencari dan membeli karung di warung, di mana warung itu letaknya nggak jauh dari peternakannya tadi. Dan setelah dia dapat, barulah dia kembali kayak cepet masukin sini. Dengan terburu-buru mereka berhasil memasukkan jasad Rara ke sebuah karung yang telah dibelinya tadi. Setelah itu barulah mereka membawa karung itu menggunakan motor Abid, sedangkan motornya si Rara tadi itu disembunyikan di kandangnya. Ngeng, berangkatlah mereka mencari tempat yang pas untuk membuang jasad si Rara. Tapi ya kok delalah banget, Cok. Pas lagi jalan, tiba-tiba dia kayak semacam kepergok tetangga yang ada di sana. Dan ya tetangganya ini kok langsung nyeplos gitu. Weh, Bit, ya apa kuwi kok gede banget nih? Ya pokoknya kayak agak sedikit curiga gitulah. Tapi karena Abid ini apa ya, sudah terbiasa melakukan hal-hal yang negatif, langsung aja lah, oh ini cuman sampah biasa bang, ini mau tak buang ini. Cok, sampah wih, diomongin sampah. Padahal kuwi sini yo, halah. Akhirnya dengan penjelasan seperti itu, tetangganya tadi tidak curiga sama sekali. Barulah Abid dan Adi ini mulai menancapkan gasnya lagi. Muter-muterlah mereka biar mereka ini bisa mendapatkan lokasi yang aman untuk membuang jasadnya si Rara. Akhirnya ya mereka di jam 11 malam menemukan sebuah tempat yang sekiranya mereka ini bakal aman dari kejaran polisi. Jadi pada saat itu mereka berhenti di sebuah jembatan yang biasa dijadikan sebagai lintasan kereta api. Wah, edan pinter banget ya wong ya. Pastikan kalau di sebuah jembatan yang dilintasi oleh kereta api ini pasti jarang banget orang berlalu lalang ke tempat itu. Singkat cerita ya udahlah dibuang tuh jasad ke bawah jembatan itu. Lalu mereka langsung bergegas untuk kembali ke peternakan tadi. Tapi sebelum kembali ke peternakan tadi, mereka ini sempat
mampir di sebuah counter di mana mereka ini akan menjual HP milik si Rara. Dari penjualan HP itu mereka mendapatkan 1 juta rupiah dan dibagi menjadi 2. Jadi 500 buat si Abid, 500 buat si Adi. Nah, terus pas udah balik ke kandang, motor Rara tadi yang disembunyikan ini dipindahkan ke rumah Adi biar tidak ada yang curiga sama sekali. Baru besoknya lah mereka berdua ini membawa motor Rara pergi ke bengkel. Nah, pinter banget nih si Abid sama si Adi. Jadi mereka tidak menjual secara utuh, karena kalau menjual secara utuh tuh kemungkinannya bisa ketahuan lah. Tapi mereka ini akan mempreteli satu persatu dan menjualnya biar jejaknya ini tidak ketahuan. Dan setelah itu hasilnya ini akan dibagi 2 lagi antara Abid dengan si Adi. Dengan apa yang mereka dapatkan, mereka ini langsung pergi, kalau kalian tahu, pergi ke diskotik, cok, dan melakukan pesta seks di situ. Sumpah, bener-bener ya, kalau di dunia ini isinya orang-orang kayak gitu, mumet, cok. Di samping itu, ibunya yang menunggu kepulangan anaknya kok nggak balik-balik. Ibunya mulai panik. Ya gimana ya, namanya seorang ibu kan pasti secara naluriah dia bakal ngerasain kalau anaknya ini kenapa-napa. Di situ ibunya langsung coba tanya ke teman-teman Rara, kemana sih Rara ini sebenarnya? Di situ teman-temannya yang ketika ditanya oleh ibunya ini sedikit terkejut lah, karena mereka nggak merasa kalau mereka ini pergi ke pasar malam dengan si Rara. Terus yang kedua yang bikin kaget, karena dari tadi siang temen-temennya ini tidak bertemu dengan si Rara. Dari sini langsunglah tambah panik tuh ibunya dan mulai khawatir kalau Rara ini kenapa-napa. Keesokannya ibunya sama bapaknya ini pergi ke sekolah untuk menanyakan keberadaan si Rara. Dari apa yang ditanyakan ke teman-temannya, terus ditanyakan ke pihak sekolah, mereka tidak menemukan informasi apa-apa. Dari situ tambah panik dan ya namanya orang tua lah ya, langsunglah mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tentang hilangnya si Rara. Di samping itu teman-teman deket si Rara ini langsung membantu orang tua untuk menyebarkan semacam poster itu di berbagai media sosial. Kalau kalian bisa menemukan si Rara, bisa tolong hubungi kontak di bawah ini. Polisi yang mendapatkan laporan seperti itu, mereka langsung bergegas untuk mencari keberadaan si Rara. Tapi selama beberapa hari, polisi ini masih kesulitan menemukan keberadaan Rara. Ibunya, bapaknya nih udah hopeless banget, udah pasrah banget. Kayak apa ya, gimana ngejelasinnya ya, kayak mereka tuh udah pasrah tapi masih berusaha nyari. Kayak mereka tuh sudah pasrah kalau misalnya Rara ini ketemunya nih entah nanti hidup atau mati. Ya intinya Rara harus ketemu. Ya kayak tadi yang gua bilang, karena si Adi dan Abid ini pinter banget menyembunyikan jasnya si Rara, sampai-sampai polisi itu tidak bisa menemukan jas Rara selama 25 hari. Terus bagaimana sih jas Rara ini bisa diketemukan? Yuk langsung saja, ini dia. Setelah 1 bulan tidak diketemukan ya cok, polisi ini langsung menambahkan intensitas dalam pencariannya. Dan usaha yang dilakukan polisi itu tidak sia-sia. Mereka menemukan tanda-tanda keberadaan si Rara dari sinyal HP milik Rara yang sudah dijual oleh Abid dan Adi. Dan ini menjadi awal mula bagaimana kasus ini terungkap. Ya, namanya seorang bajing, sepintar-pintarnya bajing menyembunyikan bangkai, ya pasti akan kecium juga, cok. Nah, singkat cerita, polisi ini langsung bergegas menuju ke lokasi di mana sinyal HP Rara itu berada. Ternyata sesampainya di sana, HP Rara ini sudah dibeli oleh seseorang. Dan orang yang membeli tadi langsung menjelaskan kalau dirinya ini beli HP di counter di mana si Abid sama si Adi ini menjual HP-nya. Di situ ya pasti kaget lah orang yang didatangkan polisi tiba-tiba kayak gitu. Kok beli HP bonusnya polisi? Apa nggak shock wih? Makanya dari situ polisi langsung bergerak menuju ke kantor sesuai dengan alamat yang dikasih sama orang tadi. Sesampainya di sana, polisi ini langsung menanyakan asal mula HP itu berasal. Dan di situ pihak counter nggak mencoba menutupi lah. Jadi mereka langsung menjelaskan bagaimana ciri-cirinya, siapa yang menjual, kayak kisaran umurnya berapa. Di situ dijelasin semua sama pihak counternya. Makanya dari semua penjelasan yang ada, polisi ini menduga bahwa pelaku dari hilangnya Rara ini nggak jauh-jauh dari teman-teman deketnya. Entah itu ya
orang-orang sekitar lah, entah itu teman dekatnya, keluarganya, saudaranya, atau mungkin mantannya atau pacarnya. Ya pokoknya orang-orang sekitarnya lah. Makanya nggak berselang lama, Cuk. Polisi ini langsung pergi ke sekolahnya si Rara dan mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Setelah dicari tahu, ditanya antara murid, antara guru, antara kepala sekolah, polisi ini mendapatkan informasi bahwa Rara ini sempat bersitegang dengan si Abid masalah duit kas. Selain itu juga polisi mengetahui bahwa si Rara ini ternyata mantannya si Abid. Dari situ, Cok, polisi ini langsung menduga bahwa pelaku dalang dari semua kejadian ini adalah si Abid. Kenapa polisi bisa menduga si Abid ini dalangnya? Karena ini ciri-cirinya sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak konternya, di mana Abid dan Adi menjual HP si Rara. Dari situ polisi langsung bergegas menuju ke rumahnya Abid untuk menangkapnya, lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nah, bagus Pak Polisi. Nah, pada saat proses penangkapan dan proses interogasi, ternyata si Abid ini masih bisa-bisanya menyangkal kalau dia ini bukan pelakunya, Cok. Tapi karena polisi udah saking seringnya banget menangani kasus-kasus seperti ini, mereka langsung semakin gencar untuk menginterogasi lah, untuk mengintervensi si Abid. Supaya apa? Supaya Abid ini bisa mengakui apa yang telah dia perbuat. Makanya nggak berselang lama karena mungkin udah capek ya, si Abid ini langsung mengakui semua kejadiannya. Di situ juga Abid menjelaskan bahwa semua ini dia lakukan bersama dengan temannya dan mereka membuangnya di bawah jembatan yang dilintasi oleh jalur kereta. Singkat cerita, polisi dibagi menjadi dua tim. Yang satu untuk menangkap si Adi dan satunya ini menuju ke tempat pembuangan jasad si Rara. Pada saat itu, polisi ini dengan sangat mudahnya menangkap si Adi di rumahnya karena Adi ini tidak memberikan perlawanan sama sekali. Di samping itu, tim satunya tadi yang mengevakuasi jasad si Rara, akhirnya mereka menemukan sebuah karung besar gitu, dan pas saat dibuka, polisi langsung melihat bahwa ada jasad seseorang, entah itu si Rara atau bukan. Makanya dari situ polisi langsung membawa karung tadi yang berisi jasad tadi untuk dilakukan otopsi di rumah sakit. Karena apa ya? Karena hilangnya si Rara ini kan udah lebih dari 1 bulan. Makanya pada saat itu polisi yang menemukannya, jasadnya itu sudah tidak dikenali lagi. Tak hanya itu, otopsi yang dilakukan juga untuk mengetahui apabila ini benar-benar jasadnya si Rara. Di situ biar jelas sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Rara. Nah, pokoknya udah beres tuh. Terus pihak keluarganya ini sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Karena bagaimanapun juga mendengar kabar tersebut, mereka langsung shock, langsung kaget, langsung sedih, langsung marah. Pokoknya semua perasaan itu menjadi satu dan ya nggak karuan gitu. Mereka tidak akan menyangka kalau anaknya ini bakal berakhir dengan seperti ini. Ya, setelah melewati beberapa persidangan, Abid ini dipenjara selama 15 tahun. Sedangkan si Adi ini divonis penjara seumur hidup atau hukuman mati, Cok. Inilah anehnya hukum di negara Wakanda. Dan sebenarnya ini masih pro kontra banget terkait hukuman anak di bawah umur. Padahal tahu sendiri kalian, Adi yang bisa dibilang nemenin Abid melakukan hal itu dipenjara seumur hidup, bahkan bisa dihukum mati. Tapi Abid yang sebagai dalangnya itu hanya dipenjara selama 15 tahun, hanya dengan alasan di bawah umur. Ya, tapi ini balik lagi lah ke kalian gimana. Apakah hukuman yang diberikan oleh pengadilan ini sudah setimpal dengan apa yang mereka perbuat? Bisa tulis di kolom komentar. Jadi begitulah, Cok, kurang lebih ceritanya. Buat para cok-cokku, kalau ada request apa bisa tulis di kolom komentar. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar apa? Biar kalian tuh gak ketinggalan cerita menarik yang akan gua sampaikan, Cok. So, gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.